Nah, itu juga salah satunya yang tadi mungkin Ibu bahas, adanya perlu pranikah ya, pembelajaran. Jadi ada edukasi, selama hamil ada edukasi. Usia pernikahan 5 tahun, 3 tahun juga kan butuh penguatan ya kan. Kalau enggak tuh berantem aja. Selalu ada dinamika, bukan berantem gitu ya. Artinya ketahanan keluarga ini sangat penting karena keluarga itu fondasi dasar dari bangsa dan negara ini. Nah, fondasi keluarga, kalau saya yang tahu nih ya Bu, meskipun saya belum berkeluarga. Mari minum. Mari minum. Salah satunya itu fondasinya itu adalah ibu, perempuan, seorang istri. Jadi istri bisa mengatur, kalau istrinya bahagia, isi rumah pasti bahagia. Bener nggak Bu? Iya. Nah, untuk kan ini kita cerita wanita, gimana sih Bu caranya untuk menjadi seorang istri yang berkualitas, yang bisa maksudnya membuat keluarga itu tetap bahagia dalam kondisi yang saat ini yang tidak baik-baik aja? Ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sekaligus sebagai seorang anak kalau masih punya orang tua, karena saya alhamdulillah masih dikarunia punya ayah yang saya banyak sekali belajar dari beliau, pendidikan yang ditanamkan, nilai-nilai agama yang ditanamkan, karakter yang ditanamkan oleh orang tua saya itu benar-benar berasa banget. Saya kan sebenarnya dari kampung halaman yang sangat kecil kotanya gitu ya, dari Pekalongan. Jadi di Jakarta ini alhamdulillah sudah mendapatkan bekalan yang cukup kuat dari keluarga. Jadi saya belajar berpotret dari keluarga yang dibangun oleh ayah dan ibu saya, almarhumah ibu gitu ya. Dan ayah itu yang paling sekarang itu yang masih ada, selalu mendampingi, mengingatkan, menasehati. Apalagi begitu tahu saya mengemban amanah berat di DPR RI itu cuma berpesan cuma satu kalimat, bahwa jangan lupa ada Allah yang mengawasi kayak gitu ya. Jadi semua kita bertanggung jawabnya kepada Allah. Itu membuat kita tuh jadi setiap mau melakukan apa tuh, oh iya ya ada Allah gitu ya. Jadi kita harus ingat apa yang akan kita kerjakan. Nah, membangun keluarga itu memang banyak dinamikanya dan ada seninya juga. Mau belajar? Ada kursusnya nanti sama saya ya, Bagas Mia. Tapi saya nggak buka biro jodoh sih. Gitu. Gitu. Padahal ini menarik loh ini. Menarik ya. Apa besok saya buka biro jodoh gitu ya? Jadi rumah keluarga Indonesianya kita PKS bikin ini ya, biro jodoh gitu ya, Bagas Mia. Ya, jadi kita prinsipnya adalah kepercayaan. Kepercayaan kita bangun dan kemudian menanamkan karakter, nilai-nilai kepada anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak sejak kecil sudah kita anggap menjadi satu bagian keluarga yang nggak top down kita komunikasinya, tapi kita membiasakan diri komunikasi horizontal. Jadi selalu mendengar ya, kemudian kita bertukar pikiran. Karena kadang-kadang anak sekarang itu kalau di top down gitu ya, kamu harus begini, malahan kabur dia gitu. Jadi kamu maunya apa? Kalau begini seperti ini resikonya, kalau begini akibatnya akan begini, kalau begini keuntungannya seperti ini tuh discuss ya. Jadi kepercayaan, baik itu kepercayaan dari anak-anak harus kita bangun, dari suami juga kita bangun, dan kepercayaan kita terhadap suami, terhadap anak juga kita bangun gitu ya. Kita percaya anak-anak kita mampu menjaga dirinya. Tapi tadi kuncinya harus ditanamkan dulu nilai-nilai agama. Nilai agama itu fondasi paling utama. Ya, buat saya tuh nilai agama tuh fondasi paling utama. Makanya yang bikin saya jatuh cinta sama PKS juga karena saya melihat di sini nih nilai agamanya kuat banget gitu ya. Fondasi keagamaannya tuh kuat dan menjadi apa ya, jiwa banget gitu dalam perjuangan PKS gitu. Nah, tadi ya nilai-nilai agama yang paling penting itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan, selalu ada mengawasi kita, dan kita itu diciptakan oleh Allah gitu ya. Kemudian juga menghidupkan Al-Qur'an ya dalam setiap aktivitas ya, dengan surat-surat pendek ya, dan juga semua nilai-nilai agama, akhlakul karimah ya, sikap ataupun perilaku yang baik, yang positif gitu ya, kita tanamkan kepada anak-anak sehingga terbangun kepercayaan. Nah, kalau sudah begitu kita juga menjadikan anak-anak ini bukan sosok yang bisa diperintah-perintah, tapi bisa kita ajak diskus gitu ya. Bukan didikte ya, Bu. Ya, anak sekarang kayaknya nggak bisa deh, Mbak. Ya, Bu, kalau nanti malah lari, terus malah cari tempat curhat di luar itu kan. Nah, itu lebih bahaya karena nggak tahu orang siapa yang dicurhatin ya. Nah, kalau saya di tengah padatnya agenda, saya punya komitmen
harus meluangkan waktu, bukan sisa waktu. Jadi dalam 24 jam itu ya untuk ibadah itu harus ada khusus, bukan sisa waktu juga. Untuk ibadah itu adalah sudah diplot waktunya. Kemudian untuk takorup kita, kedekatan kita dengan Allah gitu ya, komunikasi kita secara vertikal. Kemudian dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak juga harus diluangkan. Nggak boleh bilang, aduh sibuk nggak ada waktu gitu ya, nggak bilang. Nah, makanya waktu yang sangat prime time buat keluarga itu adalah sholat subuh. Nah, itu kan pasti kalau sholat subuh semuanya ada di rumah, ya kan? Udah pada pulang semua dan pasti di rumah semua, alhamdulillah gitu. Jadi kita bisa prime time di situ. Kemudian setelah habis sholat subuh ya kita sarapan bersama juga masih bisa prime time ya. Dan karena kalau udah jam 7 ke atas tuh udah kabur kemana-mana 1001 kegiatan masing-masing, yang ke sana, yang kemari, yang pulang jam 9, yang pulang jam 8 malam. Saya juga kadang-kadang pulangnya jam 8 malam atau jam 9 malam gitu ya. Mungkin anak-anak ketika kita pulang udah di kamar masing-masing. Jadi prime time-nya adalah waktu pagi hari, waktu subuh, habis subuh sarapan bareng gitu, prime time. Iya. Nah, Bu Fida, tadi kan ngomongin prime time nih untuk keluarga. Me time-nya Ibu apa sih biasanya? Me time-nya itu ada 2. Masak sama jalan-jalan. Aduh, padahal saya pengen tuh ngelihat masak, kita harus janjian nanti. Ya, kita masakin nasi kebuli. Oh, saya suka. Keluarga saya tuh. Menu favorit keluarga. Harus masak sendiri. Nah, kalau yang kedua? Kalau kedua jalan-jalan aja yang santai-santai, ngeliat hijau-hijau, tuh kayaknya tuh teduh di mata, pikiran tuh jadi terang gitu ya. Yang lagi capek-capek membahas vaksin yang merumitkan, itu kita nonton yang hijau-hijau gitu kayaknya jadi. Nah, cocok nih, tadi kita udah ngeteh, kita jalan-jalan dulu gimana? Di sini banyak tempat untuk jalan-jalan, Mbak. Jangan khawatir. Ayo kalau gitu, kita jalan-jalan sambil ngobrol. Ya. Bu Fida, kan kalau tadi prime time-nya biasanya sholat subuh, makan bareng, sarapan bareng. Nah, kalau untuk agenda biasanya jalan-jalan keluar ada nggak? Oh iya, itu termasuk prime time juga. Itu masuk prime time juga ya di keluarga? Prime time harian. prime time weekly atau monthly. Kalau yang buat jalan-jalan biasa sama anak-anak keluar itu ya biasanya hari Ahad, apakah Ahad pagi atau Ahad sore. Tergantung kegiatannya nanti kita atur, tapi sekali lagi bukan sisa waktu. Memang kita mengalokasikan, namanya juga prime time berarti memang harus dialokasikan. Pilihannya kalau nggak minggu pagi, minggu sore atau minggu malam makan bareng di luar. Kalau yang monthly itu biasanya jalan-jalan agak jauhan gitu, misalnya pakai lihat yang disentul yang hijau-hijau, bukit-bukit. Oh, suka yang hijau-hijau selalu ya keluarga ya. Pantai gitu ya, agak jauhan dikit deh gitu. Jadi keluar negeri, Bu? Keluar negeri karena masih pandemi belum berani. Biasanya kalau keluar negeri kita lebih memilih untuk umroh keluarga gitu ya, itu bisa membangun satu kebersamaan dalam suasana religi yang sangat luar biasa. Karena balik lagi ya Bu, di kualitasnya, mau dimanapun, mau dekat, mau jauh, yang penting bersama keluarga, semua happy. Nah, itu yang lebih baik. Dan bukan sisa waktu. Bukan sisa waktu, tapi mengalokasikan waktu. Jadi prime time. Prime time. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bu, untuk menutup dialog kita yang sangat luar biasa hari ini. Kita udah banyak banget loh Mbak. Kita bisa berdiskusi kayak gini, enak banget. Saya juga terima kasih, dan mungkin penonton-penonton juga sekarang berterima kasih karena banyak ilmu yang sudah dibagikan oleh Bu Fida. Nah, Bu Fida, untuk menjadi wanita yang sukses baik di kehidupan dan di akhirat nanti, itu seperti apa? Ada resepnya nggak? Ya, satu, kita harus menjadi perempuan yang taat kepada agama. Yang kedua, kita harus menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kekokohan keluarga kita, dan juga kesuksesan kita berawal dari keluarga. Orang tua adalah sosok yang harus menjadi tauladan buat kita dan kita hormati dan kita doakan, dan anak-anak adalah masa depan kita. Jadi ke orang tua kita patuh, ke anak-anak kita bangun masa depan mereka menjadi masa depan yang lebih bahagia. Karena keluarga itu sekali lagi adalah fondasi dari bangsa dan negara. Keluarga fondasi dari bangsa dan negara. Ya. Nah, untuk perempuan-perempuan atau milenial yang saat ini. Milenial ini penting banget ya. Milenial ini harus menjadi
harapan bangsa, karena milenial ini yang akan memegang kendali untuk pengelolaan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Jadi buat perempuan-perempuan milenial, ayo kita sama-sama membangun bangsa dan negara kita, ya, membangun masa depan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera, dan seperti harapan kita semua menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas, milenial, perempuan, ayo kita bangkit dan semangat. Baiklah, Ibu Kurniasih Mufidayanti, akademisi sekaligus anggota DPRD Komisi 9. Terima kasih sama-sama. sudah bercerita banyak hal untuk hari ini, sangat Ngobrol-ngobrol aja, nggak banyak yang bisa diambil ilmunya. Baik. Sharing-sharing aja. Terima Sukses kasih, selalu ya, sehat Ibu. selalu, masih di tengah pandemi. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Baik, nah pemirsa, demikianlah perbincangan di Cerita Wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.